ada di dalam? Ada, Mas. Hah? Ada apa dengan Ruri? Kalau terjadi apa-apa sama Ruri gimana? Akhirnya buru-buru gue ambil kursi, gue coba lihat ke atas. Nah pas gue naik ke atas, gue ngeliat Ruri di bawah. Udah dobrak aja, dobrak aja. Teman-teman. Boleh nih apa nih? Nggak mau, udah dobrak aja, dobrak. Mbak, ini saya dobrak ya? Ya udah, dobrak aja, dobrak aja, dobrak. Mbak, udah mbak, istighfar mbak. Ruri Apa sini? Apa-apaan sini mbak, istighfar. Kenapa sih, Mbak? Siapa kalian? Ngapain kalian anak-anak? Ini kan teman-temannya mbak juga ini semua, ini teman-temannya semua. Biarin aku makan obat tidur, biarin aku tidur selama-lamanya dan ngebangun lagi. Jadi Ruri ini seperti orang pelo, seperti orang make, ngomongnya nggak jelas. Sampai dia ketawa, ketiwi, marah, ngakak, nangis lagi. Ini orang kenapa ini mikirnya? Gue mikirnya ada yang aneh nih kan. Ruri, lu tuh jangan kayak gini tau nggak? Masa cuma gara-gara cowok lu jadi kayak gini? Basi. Mbak Istighfar, Mbak Istighfar, coba. Mbak coba. Aku udah kasih semuanya sama dia, Mas. Tapi apa yang Agung berikan sama gue? Dia malah lebih memilih Salma, temen lu itu. Lu salah, Ruri. Si Agung yang suka sama Salma. Dia suka sama Salma tuh gara-gara dia masih perawan. Apa maksudnya ya? Gak ada laki-laki yang mau deket sama Salma. Tolong cerita sama saya. Kenapa dengan anak saya? Semua orang juga udah tahu kali, Bu. Enggak, anak saya nggak kayak gitu. Kalau si Salma itu sering jalan sama om-om. Jadi kamu kenal, Agung juga kenal. Kenal. Terus sekarang Salma di mana kamu? Mbak, Jadi aja sama gitu kalau ini. Agung sekarang ngejar-ngejar Salma katanya. Bahkan terakhir informasi Agung ini mau datang ke rumahnya Salma. Dan Ruri ini ngasih alamatnya Salma ke bapaknya. Supaya apa? Supaya ketahuan mereka. Supaya bapaknya tahu nih anak kamu seperti ini. Gue udah ngasih tahu alamat Ruri ke papanya. Hah? Ah gila lo ya. Tapi lu ngasih tahu. Ya tapi kan lu seharusnya nggak seperti itu. Kenapa kan semua orang juga nyariin dia? Anak emas itu dicariin sama semua orang. Sebenarnya ada apa sih, Mbak? Bu, udah Bu, mendingan Ibu sekarang buruan selamatin Salma. Ini alamatnya nih Bu. Ayo Bu, cepetan Bu. Kamu tahu tempatnya? Iya, ayo aku tahu alamatnya. Apa sih saya maksudnya? Udah Bu, pokoknya Ibu sekarang, Ibu pergi selamatin Salma sekarang juga. Kita juga bingung ini maksudnya apa. Jadi Fani ini temen yang ada yang tadi bantuin ngedobrak kamar ini ternyata adalah orang yang sama Salma. Yang waktu itu datang malam-malam sama Salma, sore-sore sama Salma datang ke rumahnya. Tapi Fani ini nggak mau cerita banyak, ada sesuatu yang disembunyikan, gue yakin banget. Mbak, tolong kasih tahu saya anak saya dimana sama Agung, Mbak. Mbak, jangan-jangan anak saya mau diperkosa sama dia. Mbak, Duri, Mbak, bangun, Mbak. Bangun, Duri. Oh, Ibu, sama Bu, cepetan Bu. Ini nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa, tinggal Bu, biar dia aku yang jagain. Oke, di mana alamat itu? Alamatnya di mana? Alamatnya di mana? Jalan Duri, langsung benar-benar. Ya. Iya, udah, oke, makasih ya. Iya. Buru-buru kita langsung menuju ke mobil, kita ngebut menuju ke alamat yang dikasih. Pas sampai rumahnya Salma, kita ngeliat ada mobilnya Pak Benny di sini. Depan itu ya? Ayo, Pak. Di mana Pak? Pak mana? Depan itu bukan? Itu ada mobil Mas Benny. Oh, itu mobil Mas Benny. Iya, itu mobil Mas sini aja, Pak. Sini aja, Pak. Pak. Mobil suami ibu maksudnya? Iya, dia mau nyelamatin Salma. Cepat, Pak. Iya, udah langsung ke depan, Mas.
Kunci. Dikunci, bawa jangan. Wah, ini ada sesuatu ini. Ini pasti ada yang nggak beres. Gue ingat kata-kata Fani, jangan sampai bapaknya keduluan datang ke tempatnya Salma. Ini jelas, Salma! Satu, dua, tiga. Hei, apaan ini? Apaan ini? Ngapain ini? Ngapain ini ya? Gimana ini kejadiannya? Hah? Gimana Mas? Tolong jelasin Mas. Tadi saya dikasih alamatnya dia. Alamatnya dia di sini. Enggak, ini sama kenapa? Ini kenapa dia Mas? Kasih nafas ya? Masih tapi dia nggak sadar. Masih Agung. Aku nggak mana? Aku Dia kita. ngapain dia? Coba tim cek ke sana, tim cek ke sana. Kerja dia. Agung, ya. Salma. Ya Allah, Salma bangun. Coba kakinya bener, naikin ke atas. Naikin. Udah. Yang penting ini selamatin dulu aja gimana kondisinya. Ini gimana ini Mas? Coba kasih minyangin, coba tolongin minyangin aku minum. Mama sayang, ini Mama sayang banget. Mama ini Mama. Atau minum atau apa minyangin? Sifar sama yang sifar. Sama sifar. Begitu Salma sadar, Kita bawa dia sama ke rumah sakit. sebentar, nggak usah. Mama dia pelakunya, Mama. Maksudnya? Maksudnya apa? Dia orang jahat. Kamu pergi dari sini. Masa kamu dia jangan sama. Apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya apa? Apa yang dia apa? Jawab, Pak! Jawab, Pak! Ngaku, kenapa ini? Ada apa? Mama selama ini dia itu jahat sama kita. Bukan. Kamu, apa yang kamu udah ngeridik anak kita. Ya Pak, kamu hancurkan hidupnya Salma. Ini kan balasan kamu Pak. Kenapa ini? Awalnya Ben ini nggak ngaku, awalnya dia berkelit, awalnya dia pura-pura mau ngambil mobil, awalnya dia berpura-pura mau membantu kita. Tapi ternyata dialah pelakunya. Kamu jadi hari ini aku udah kasih semua kamu. Kamu bahaya. Kamu jangan pergi, kamu jangan pergi. Kamu jangan pergi. Kamu jangan pergi. Apa yang udah kamu lakukan sama Salma? Jawab, Pak. Jawab. Kamu udah hancurin hidup anak aku, Pak. Kamu udah hancurin hidup anak aku. Kamu jangan pergi dari sini. Ngaku. Kamu ngaku. Diam, ngaku. Jahat sekali kamu, Pak. Bos selama ini Tony lu mau doain. Gua dendam. Gua dendam sama Tony. Padahal kalau kalian tahu, otak dari semua perusahaan politik punya gua. Apa yang gua dapat? Gua selalu dilindungi dari dia. Gua selalu doain. Makanya gua dendam sama lu semua. Sama Tony sama gua.
Udah niat buat semua. Gua mau hancurin itu semua. Jadi masukan buat kita semuanya ya. Sebagai orang tua kita itu harus dekat sama anak-anak kita. Kita itu harus tahu ya apa yang dilakukan anak kita, apa yang diinginkan anak kita, apa yang menjadi keluh kesah anak kita. Kita harus dekat sama anak-anak kita. Jadikan anak kita ini jangan cuma sebagai anak, jangan. Tapi jadikan anak kita ini sebagai sahabat, ya, sebagai teman main kita. Jangan ada jarak antara anak dengan orang tua. Karena apa? Karena takutnya begitu anak ini takut sama orang tua, dia mencari perlindungan dan tempat nyaman yang lain, ya, di luar keluarga. Nah, kalau anak udah nyaman sama orang lain, ini bahaya. Dia bisa nggak terbuka, ya, dia bisa ketakutan dan dia lebih percaya sama orang lain. Jangan biarkan anak kita tidak nyaman di lingkungan keluarga. Jangan biarkan anak kita percaya sama orang lain. Jangan. Tapi beri anak kita kasih sayang, perhatian, kepercayaan dan kenyamanan dalam keluarga kita. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin. Amin.